Oke, melanjutkan yang kemarin sambil saya jelaskan ulang ya. Jadi untuk menampilkan data yang kita ambil dari database SQLite, Anda lihat di program utamanya ini window dari view widgets, kemudian menjalankan DB open, DB query, dan set window. Kita ulangi ya. Nah, DB open-nya di sini kita lihat kita membuat koneksi database menggunakan kelas QSQL database, add database SQLite baris 10, kemudian baris 11 nama database-nya ya, dipastikan foldernya dalam contoh ini satu folder ya, sehingga saya nggak perlu nambahkan path gitu ya. Kemudian ini ngecek ya, kalau DB open-nya not, artinya DB open itu hasilnya false, maka koneksinya akan muncul print koneksi DB error ya, baris 13. Tapi kalau dia hasilnya true, sukses, nanti baris 15 koneksi DB oke. Itu DB open. Kemudian selanjutnya DB query ya. Kita menggunakan QSQL query. Query-nya adalah select bintang from tabelnya siswa exact. Kemudian hasil dari query ini kita masukkan ke model. Kita masukkan ke model ya. Modelnya kita buat dari QSQL query model ya. Nggak perlu kita buat global karena memang diaksesnya di dalamin aja. Kemudian model set query-nya tadi, kemudian model layout yang ini juga nggak perlu sebenarnya. Terus jawabannya bisa diabaikan. Nah, jadi pintunya untuk supaya tampil itu dari query harus kita lemparkan ke model, QSQL model. Kemudian dari model kita tampilkan menggunakan tabel view. Tabel view kita mengambil dari kelas view tabel view ya. Kemudian ini kita reset aja. Ini untuk memastikan tabel view-nya ini sesi awal gitu ya. Ini sebenarnya diabaikan juga nggak apa-apa yang 33. Kemudian 34 tabel view set model. Jadi yang model tadi digunakan untuk pintu sebagai jembatan untuk menampilkan data ya, dari hasil query ke tabel view. Kemudian tabel view-nya tadi kita tempelkan ke form. Kita menggunakan form layout, kemudian form add widget tabel view. Jadi tabel view sendiri itu sebenarnya adalah widget. Kemudian dari situ input kita lewati ya, del data kita lewati. Dari situ kita set window, kita buat layout pakai virtual box layout. Kemudian di situ ada tombol pertama, tombol insert ya. Kita kasih warna merah, kemudian kita taruh di dalam layout 1 dari 112 ya. Di situ nanti ada fungsi untuk melakukan input ya. Jadi kalau dia diklik, dia memanggil fungsi input. Kemudian di 114 selanjutnya kita tambahkan tombol lagi, tombol hapus ya, warnanya hijau. Kalau diklik dia akan memanggil del data dengan parameter tabel view ya, tabel view yang kita deklarasikan global tadi. Kemudian tombol hapusnya kita tempelkan di widget. Kemudian form ya, form itu juga kita tempelkan di layout ya. Jadi di layout kita itu nanti ada yang pertama tadi tombol insert, tombol hapus, kemudian form ya. Anda perhatikan di sini, saya ulangi lagi ya, layoutnya tadi kita pakai virtual box layout. Kemudian widget pertama adalah push button insert, berikutnya push button lagi delete ya. Kemudian selanjutnya form yang tadinya sudah ada tabel view-nya gitu ya. Anda perhatikan bahwa form kita taruh di indeks yang paling belakang. Artinya gini, di dalam layout-nya itu urutannya adalah yang pertama tadi tombol insert, berikutnya tombol delete, dan berikutnya lagi form ya. Kemudian selanjutnya ini lokasi window title, window show, kemudian sys exit, app exec ya. Jadi kalau kita jalankan urutannya begini ya, insert, delete, dan ini form ya. Kenapa formnya kita taruh belakang? Itu karena kenapa? Nanti ketika kita insert, kita kan ingin merefresh ini ya. Nah, merefresh ini sama dengan video sebelumnya, triknya ini kita remove. Jadi yang paling belakang kita remove, kemudian kita tambahkan lagi ke dalam triknya begitu. Jadi ketika insert, kita masuk ke insert ya.
Insert kita menggunakan kita pakai line edit sebenarnya, tapi dalam contoh ini kita menggunakan input dialog. Input dialog itu konfirmasi yang akan muncul ke user, gitu ya. Muncul ke user, kemudian kita diminta memasukkan pertama itu nama, kedua alamat, kemudian berdasarkan nama alamat itu kita jalankan query baris 48 ya. Query untuk insert ya, insert into siswa, untuk kolom nama dan kolom alamat isinya adalah ini tadi. Ya. Kemudian setelah query-nya dijalankan, query-nya tadi tidak perlu kita definisikan lagi 51 ya, nggak perlu 51 lagi, langsung bisa kita jalankan query yang lain. Query yang lain kan habis kita insert, kita load ulang gitu ya, kita select bintang from siswa, kemudian kita lempar ke model, ya. Modelnya juga nggak perlu kita deklarasi ulang ya. Kita lempar ke model, kemudian maksud saya modelnya nggak perlu kita globalkan, nggak perlu kita globalkan ya, modelnya kita buat baru. Kemudian model set query, kemudian modelnya kita tempelkan ke tabel view. Ya, Anda perhatikan di sini tabel view-nya kan tadi sudah global ya, tabel view-nya global. Jadi dia sudah mengenali tabel view yang global. Tabel view yang global tadi sudah kita deklarasikan ketika kita db query di sini. Nah, ini. Sehingga variabel tabel view dikenali secara global. Oke, kemudian, nah ini ya, kita buat form layout, kemudian tabel view kita masukkan ke dalam form sebagai widget gitu ya. Kemudian di layout, nah layout itu kan yang nempel di depan tadi ya, di window ya. Itu form itu kan sudah nempel nih, nempel pada indeks yang terakhir. Jadi kemarin tadi itu ada 3 widget kan yang di layout ya, tombol insert, tombol delete, kemudian form. Nah, tombol insert itu sebenarnya berada pada indeks ke 0, layout item at 0. Kemudian tombol delete itu layout item yang ke 1, kemudian formnya itu adalah layout item at yang ke 2. Jadi itu kita hapus, kemudian kita masukkan form yang sehingga kalau ini kita jalankan, kita insert ya, misalkan oke, Surabaya, yang dilakukan adalah dia akan remove formnya ini, kemudian menuliskan ulang. Sebelum menuliskan ulang dia select dari tabel siswa. Kita bisa tes lagi. Jadi misalkan Jalan Ayani. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya untuk delete. Nah, yang delete ini pada prinsipnya dia akan mendeteksi yang kita select. Jadi harus di-select dulu ya. Yang di-select itu pada row yang mana, kemudian akan mengambil ID-nya. Gitu ya. Akan membaca ID-nya. Kemudian dari ID itu menjalankan query untuk menghapus. Query untuk menghapus itu adalah delete from nama tabelnya apa, where kondisinya seperti apa, gitu ya. Jadi akan kita menghapus delete from siswa karena tabelnya siswa, kemudian delete from siswa where di mana kolomnya kan ID1 di sini, where ID1 sama dengan kolom yang dipilih. Jadi ini kalau saya eksklusi, saya delete gitu ya, 64 hilang. Kalau 63 ini. Oke ya. Nah, kita lihat di sini ya, di tombol hapus. Ketika diklik dia akan memanggil metode yang namanya del data dengan inputan tabel view. Del data. Kita lihat di sini del datanya. Nah, del data kita akan membaca ID ya. Kita buat variabel dulu ID pertama kali kosong. Kemudian untuk mendapatkan baris mana yang diklik itu caranya begini ya. Sorted set index.row index.row for index in tabel view selected index. Jadi dia akan membaca dari tabel view yang kita ada tadi ya, namanya kan tabel view ya. Dari tabel view ini parameternya di sini tabel view. Dari tabel view itu dia akan mencari indeks yang ke select itu mana, gitu ya. Kemudian ditaruh di dalam sebuah variabel yang namanya ini row, index row. Kemudian hasil index row-nya itu disimpan di rows. Ya. Jadi rows ini sebenarnya isinya adalah array sebenarnya, array. Kemudian dari rows tadi dalam satu baris tadi dibaca lagi nih, ya. For row in rows, rows-nya itu array ya, array isinya sebenarnya. Di dalam rows itu dia membaca, mengambil dari ini, ya, indeks pada posisi row pada kolom yang ke 0. Ya. Jadi ngambil dari tabel view titik model,
kemudian titik data, ini parameternya ya, tabel view.model titik index pada posisi baris berapa, kolom berapa. Jadi dia akan membaca dari posisi baris berapa, kolom berapa. Baris berapa ini bergantung pada yang diklik tadi, kemudian kolom berapa ini karena tadi kita mau mengambil kolom ID1 gitu ya, kolom yang pertama, maka ini kita pilih yang kalau 1 berarti dia akan baca kolom yang berikutnya ya, kolom yang kedua dari kiri, kalau 2 kolom yang ketiga dari kiri dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian setelah kita dapat ID-nya, kita query lagi ya, kita query, jadi delete from siswa where ID, ini saya taruh di print juga ya, ini supaya muncul di sini untuk debug ya, untuk debug aja. Kemudian prepare SQL, kemudian dijalankan. Setelah dijalankan, seperti biasa kita tampilkan ulang ya, kita tampilkan ulang, select bintang from siswa, jalankan, kemudian pakai query model mengambil dari hasil query, kemudian tabel view di set modelnya, kemudian kembali ke tadi ya, buat form layout, kemudian tabel view ditaruh di form, kemudian di layoutnya tadi layout yang paling akhir dihapus, kemudian layout yang terakhir yang form yang baru dibuat tadi ditambahkan. Modelnya sama ya, kayak ketika insert tadi. Nah, jadi hasilnya seperti tadi ya. Jadi kalau dijalankan, kalau ini kita hapus, nah di sini ada perintah scale-nya 65. Kalau kita hapus lagi dia select yang 62. Kalau dihapus lagi nggak ada ya. Kemudian contoh misalkan oke ya, jadi silakan bisa dicek, bisa dicoba. Itu kira-kira program untuk menambahkan data ke dalam record dan program untuk menghapus data dari record. Terima kasih.